Saya ambilkan sabda Tuhan dari kitab Amsal bab 3 ayat 6. Begini dikatakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu." Saudara, pernahkah kita merasa kesulitan untuk merubah sifat atau perilaku buruk? Ada banyak orang yang memiliki masalah dengan hal ini. Mereka tahu apa yang mereka perbuat itu salah, tetapi mereka tidak kunjung berhasil untuk memperbaikinya. Ada yang sudah berhasil untuk beberapa saat, tetapi kemudian jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Seorang teman pernah berkata sambil tertawa, "Orang bisa mengaku berhenti merokok apabila sudah berhasil tidak melakukannya setidaknya 6 tahun. Ya, apa yang dia katakan menggambarkan betapa sulitnya bagi kita manusia untuk membenahi hal-hal buruk dan bertahan untuk tidak kembali lagi hingga jangka waktu yang lama. Pernah seorang teman bertanya, bagaimana agar dia bisa mengatasi sebuah kebiasaan buruknya? Dia tahu itu salah, tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya, dan mengaku tidak sanggup. Ayat yang menjadi ayat bacaan hari inilah yang selanjutnya muncul di dalam hati. Sebagai manusia biasa, memang kemampuan kita terbatas, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Saudara, hidup di dunia akan selalu membuat kita penuh godaan. Di zaman ketika semuanya masih kuno saja sudah sulit, apalagi di zaman serba modern seperti sekarang ini. Ada banyak tips tentu yang bisa dipakai untuk bisa berhenti terjatuh pada lubang yang sama. Seperti salah satunya dengan berhati-hati memilih teman. Sebab firman Tuhan berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Amsal 13 ayat 20. Dan dengarkan pula ayat berikut ini, yakni, "Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." 1 Korintus 15 ayat 33. Kita butuh dukungan pula dari sahabat-sahabat yang baik, yang peduli terhadap diri kita, dan bukan justru semakin menjerumuskan atau menghancurkan. Itu tentu akan sangat membantu dalam usaha kita melepaskan diri dari kebiasaan, dari sifat, atau dari perbuatan kita yang buruk.
Saudara, ada kalanya kita sulit memperhatikan langkah apa yang seharusnya kita tempuh. Kita sulit untuk tidak kembali lagi kepada kesalahan yang sama. Karena seringkali godaan itu terlihat begitu nikmat dan menyenangkan. Kita mungkin saja bisa berkata, sekali-sekali kan tidak apa-apa, asal jangan keterusan. Tetapi saudara, siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak kebablasan setelah bermain-main kembali pada dosa yang sama? Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak memberi toleransi kepada iblis, bapa dari segala penipu itu. Tuhan katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus bab 4 ayat 27. Lalu saudara, bagaimana jika kita sudah bertekad penuh tetapi masih juga sering gagal? Tuhan mengajak kita semua untuk mengandalkannya. Saya ulangi apa yang dia katakan pada pembukaan permenungan ini, yakni dari kitab Amsal bab 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ya saudara, mengakui Tuhan dalam segala perbuatan kita artinya berjalan bersama dengan Tuhan, mengingatnya dalam segala yang kita lakukan. Maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Bagaimana bayi yang baru belajar berjalan bisa berjalan lurus apabila dia melakukannya sendiri dengan kemampuannya? Ya tentu sulit. Tetapi ketika orang tuanya memegang tangannya dan mengajarinya berjalan, maka bayi itu pun akan sampai kepada saat di mana dia bisa berjalan dengan baik dan lurus tanpa terjatuh lagi. Seperti itu pula, Tuhan siap membantu mengatasi segala kelemahan kita, sehingga kita mampu berjalan lurus untuk seterusnya.